Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat taufik hidayah Allah, sehingga kita bisa ditakdir melaksanakan salat subuh berjamaah yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Juga kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kaji kita tentang tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan dengan mengkaji tafsir surat Yasin ini umur kita dipanjangkan oleh Allah, rizki kita dilancarkan oleh Allah, kesehatan kita senantiasa dipelihara oleh Allah. Amin. Mari kita tawasul dulu pada Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aulia min awalihim ila akhirihim, guru-guru kita, kakek nenek kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Juga kepada yang mentaklif tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini jadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Yang nyumbang ahad barokah pagi ini mudah-mudahan diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih banyak. Al-hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, saat ini sampai kepada contoh sudut yang keenam, ya, di mana musim semi atau musim hujan itu disamakan dengan Yaumun Nusyur, hari berbangkit kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu utawi wajah kang kaping 6 annari hasyamali satuhuni angin utara, wasoba lan angin timur. Ya, ada dua angin, ya, angin utara dan angin timur. Tahabu dan tiup firrobi opo asyamal wasoba firrobi ing dalem mongso labuh. Fatakun muka ono li ba'dhin nasi kadwe sebagian menungso iku mufidatan bermanfaat berfaidah, wali ba'dihim lan kadwe sebagian menungso
iku mudarratan tati mudarrat tati penyakit. Fakadzalika muka mengkunu annari hasamal wasaba yaumun nusuri utawi hari berbangkit. Idza habat arekalane tentiup apa yaumun nusur apa rihus sa'adah angin kebahagiaan wasyaqawah lan angin penyakit. Yakunu muka ono ba'duhum sebagian menungso iku sa'idan tati bungah tati seneng, wa ba'duhum lan sebagian menungso syaqiyan iku tati masyaqqat tati penyakit. Jadi contoh yang nomor 6 adalah bahwasannya sekarang ini ada istilah angin utara dan angin timur. Tahabu firrobi, angin utara dan angin timur itu biasanya bertiup pada masa robi, masa lapuh, masa semi, musim semi ya, musim hujan. Manakala angin timur dan angin utara ini bertiup, fatakunu li ba'dhin nas mufidatan, pada sebagian manusia menjadi manfaat, berfaedah, berguna sekali. Ya segar, terus biasanya tanaman-tanaman ya para situ nanam bawang. Oh, kalau ada bertiup as-samal ini bawangnya menjadi bagus ya. Kalau kata orang Madura itu angin peseng. Ke bawang bagus. Ulat biasanya ada begitu banyak. Subhanallah. Jadi berfaedah, bermanfaat bagi sebagian orang. Tapi wali ba'dihim mudarratan, bagi sebagian manusia ada, kalau sudah angin ini datang kirkes-kirkes jadi penyakit. Angin ini nemen nih guys. Kalau di Probolinggo ini kira-kira bulan Agustus ya, Juli, Agustus, September. Oh, ke bawang bagus, tapi orang yang tidak kuat badannya jadi kirkes. Utamanya daerahnya Kak Ismail ya, panteran ini ya. Jadi bagi sebagian senang, oh sama masih lagi nih. Sebagian lagi kirkes. Fakadzalika yaumun nusyuri idza habbat rihus sa'adah, begitu juga kelak di hari berbangkit. Ketika dibangkitkan oleh Allah SWT setelah kiamat, maka akan bertiup rihus sa'adah, angin kebahagiaan. Ini yang hadir semuanya ini besok akan mengalami rihus sa'adah, mengalami angin kegembiraan, angin kebahagiaan. Bagi panjenengan semua. Tapi bagi sebagian asyaqawah, menjadi masyaqqat, jadi bingung, jadi penyakit. Ya Allah, umpama tahu seperti ini aku dulu akan rajin beribadah, akan rajin salat berjamaah. Hidupkan lagi ya Allah. Bisa hidup lagi ke dunia? Enggak bisa. Karena kesempatannya sekarang ini, kesempatannya sekarang. Sekarang, besok belum tentu. Nanti belum tentu. Sekarang. Kalau sampai besok ya sekarangnya besok. Kalau sampai seminggu lagi ya sekarangnya seminggu lagi. Alangkah menyesalnya. Karena hari Ahad sekarang tidak akan datang lagi sampai kiamat. Besok hari Ahad lain sudah. Subhanallah.
Yakunu ba'duhum sa'idan, ketika kelak sudah ditiupkan angin kegembiraan, itu akan bahagia bagi sebagian orang. Wa ba'duhum syaqiyan, dan sebagian dari manusia akan sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang keenam. Wasabi'u lan utawi wajah ingkang kaping 7. Yang nomor 7, anna ba'dhas syajarati, satuhuni sebagian wit-witan. Syajarah itu pepohonan. Fi syita'i, ing dalam musim hujan. Sebagian pada musim hujan bagaimana? Yakunu ono apa ba'dhus syajarah iku yabisan, kering, milal awraki, saking godhong-godhongan, uryanan lan utuh. Jadi ada sebagian pohon ya, kalau sudah mulai musim hujan itu kering, rontok. Ada yang rontok, ya. Rontok apanya? Minal awrok, daun-daunnya itu rontok. Uriana, jadi tidak ada daunnya sama sekali. Wa fi rabi'ilan ono ing dalem mangsa lapuh, musim semi maksudnya ini ya, musim semi. Iku muzayyanan, dan hiasi apa syajarah. Fakadzalika muka kaya mungkunu yaumun nusyuri tawi tinur bangkit sapa al ubadu wong kang ahli ibadah, wazuhadu lan wong kang ahli zuhud, iku yalbasuna, dan pakai, diberi pakaian, libasut taati, kelawan pakaian taat, wal ibadati, lan pakaian ibadah, pengabdian pada Allah. Yatawajjauna, dan pakai mahkota, bitajil karomati, kelawan mahkota kemuliaan. Wayal basuna, lan dipakai libasul izzi, kelawan pakaian keagungan, ya. Ada yang maknanya pakaian kebesaran, karena pakaian kebesaran ini kalau menurut Madura pakaian yang Raja Geluh. Sebetulnya pakaian kebesarannya pakaian kemuliaan itu, keagungan itu, ya. Cuma kadang wis padha karo getun lah. Lek getun Jawa ya menyesal. Tapi getun Madura itu heran gitu lah. Getun ya. Subhanallah. Libasul izzi, kelawan pakaian keagungan, wasyarafi, lan pakaian kemuliaan. Walladzina, lan utawi wong akeh, kanu kang ono sapa alladzina iku kasyajari, kaya wit-witan, alyabisi, kang den pakai, ta'atahum, ta'ati alladzina iku yabisatan, garing. Garing min syita ini yang dalam saking musim udan. Riyahal ma'asi, kelawan angin maksiat. Fayakunu namukono sapa alladzina muharramina, dan alang-alangi sapa alladzina min samaril ibadati, saking woi ibadah. Wa arina, lan utuh
sapa alladzina min khalatil imani saking pakaian iman. Fayakununa maka tadi sapa alladzina mafduhina dan ino sapa alladzina bainal khalaik antarane para makhluk. Nah, ini contoh yang ke 7 ya. Jadi contoh yang ke-7 ini sesungguhnya sebagian pohon pada awal musim hujan ada yang kering. Coba. Jadi di musim hujan awal tuh ada pohon yang kering. Akhirnya bagaimana? Ya bisan minal awraq, daun-daunnya rontok kering. Tapi wa fir rabi'i, pada musim semi muzayyinan, jadi dihiasi. Dihiasi dengan apa? Ya dengan daun-daun sebagian tuh. Jadi bersemi. Fakadzalika yaumun nusyuri, begitu juga kelak pada hari berbangkit. Al-ubbad waz-zuhad, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa zuhud. Zuhud ini meninggalkan yang haram ya, meninggalkan yang syubhat, mencari yang halal-halal. Bukan berarti orang yang zuhud itu kere, bukan ya. Orang yang kaya raya, pokok hartanya didapat dari hal apa, barang yang halal itu zuhud. Tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, itu zuhud. Yalbasuna libasut ta'ah, orang yang ahli ibadah itu, orang yang zuhud itu, dia senantiasa beribadah kepada Allah, sehat untuk ibadah, sakit pun dia tambah rajin karena takut segera dipanggil oleh Allah. Jadi ada kan sebagian orang kalau sehat rajin ibadahnya, kalau sudah sakit malas. Ada sebaliknya, ketika sehat dia malas ibadah, ketika sakit. Nah, ada orang yang sudah stabil imannya, nah khalatil iman, maka stabil dia. Ketika sakit ibadahnya istiqomah, ketika sehat pun ibadahnya juga istiqomah. Nah, maka orang-orang yang taat wal ibadat, melakukan ibadah seperti panjenengan semua ini, kelak yutawajjauna bitajil karomah, diberi mahkota oleh Allah, mahkota kemuliaan. Orang yang punya anak ahli baca Quran saja, ahli baca Quran dan benar, apalagi baca Qurannya ditelateni sendiri, ini kelak oleh Allah diberi mahkota, yang mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Masya Allah. Bagaimana anak yang bisa baca Quran? Luar biasa. Janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli taat dan ibadah ini yalbasuna libasul izzi, besok diberi pakaian keagungan. Oh, diberi pakaian yang bisa membuat orang lain itu kagum. Wasyaraf, dan pakaian kemuliaan. Semua menyaksikan. Subhanallah. Kalau sekarang ahli ibadah dan ahli taat ya. Walladzina kanu kasyajaril yabisi ta'atuhum yabisatan. Begitu juga orang banyak. Walladzina itu berarti lebih banyak dari yang bejo.
lebih banyak daripada orang yang diberi mahkota tadi itu. Berarti lebih banyak yang celaka ya. Sebagian besar. Maka ia pakaiannya taatnya kering karena di dunia tidak digunakan kesempatan untuk ibadah. Hari-harinya hanya ya santai, leha-leho. Hidup di dunia ini bukan saatnya bersantai. Kita berpacu, bukan berpacu dalam melodi ya, berpacu dalam ibadah kepada Allah SWT. Terus sekalipun di rumah ya terus hubungannya dengan Allah kelihatannya santai, tapi hatinya harus tetap zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana orang yang taatnya kering? Berarti taatnya kering tidak pernah taat ya. Min sita'iril ma'asi. Kenapa kok kering? Karena mereka itu nuruti nafsunya, senantiasa maksiat. Pompong urip, bukan untuk ibadah, pompong urip, senang-senang, maksiat terus, membangkang terus kepada Allah. Maka fayakununa muharramin min samaril ibadat, maka dia terhalang dari memetik buahnya ibadah. Tidak ada, mana? Yang lain sudah diberi pakaian kemuliaan, keagungan, dia sendiri merana, menangis ya, sengsara. Wa arina min khalaatil iman, dan dia itu telanjang, tidak berpakaian iman maksudnya, karena disia-siakan hidup di dunia ini, tidak pernah beriman pada Allah. Fayakununa, maka mereka itu mafduhin, dihinakan oleh Allah, dihinakan bainal khalaik, di antara manusia. Jadi besok akan ditonton oleh semua manusia. Oh ini maka nibien enak-enak hidup di dunia. Kalau diingatkan, mari ibadah sama kita, mari. Karena kata Rasulullah, orang yang ibadah itu diancam neraka. Apa dia bilang? Gak usah ngecak-ngecak aku. Aku mlebu rokok, aku enak bareng be artis-artis. Iya artis lek saiki, ayu-ayu. Sesuk yo artis wis. Kata Pak Kus, sudah tadi areng kabeh, kan sing menarik. Masya Allah ya. Jadi kalau diingatkan selalu membangkang. Itu yang contoh nomor 7 ya. Sekarang ke-8, 10 aja itu contohnya. Wasaminu lan utawi wajah kang kaping 8 an-nazar'a sak temene cecukulan idza nabata arekalane nandur sira firrabi ing dalem mangsa labuh yakunu moko ana apa az-zar'a idza nabta sahibuhu kang anduene az-zar'a masruron bakal bunga, bakal seneng biimbatihi kelawan tandurani firrobi'i ing dalem mangsa labuh wa malam yazra wa man lan utawi sapane wong lam yazra kang ora nandur sapa man yakunu muka ana sapa man iku nadiman getun bi'adami zar'ihi kelawan ora onone tandurane. Fakadzalika muka kaya mengkono an-nazar'a idza nabata firrabi. Kan sampai turute yaumun nusuri utawi hari berbangkit. Idza akramal abiduna idza akrama arekanane den mulia akan sapa al abiduna wong kang padha ibadah kabeh bi ujuril ibadati kelawan ganjarane ibadah-ibadahe wa taatilan ganjarane taat fayandamu muka getun
sapa malam yazra sapa man utawi sapane wong lam yazra kang ora nandur sapa man badri taati kelawan wini taat wal ibadat lan ibadat. Nah ini contoh yang ke-8. Jadi ada yang contoh ke-8, sungguhnya orang yang menanam pada musim hujan, menanam ya tentunya rekoso menanam, ibadah ini kan rekoso gitu. Yakunu sahibu masruron, maka orang yang nanam tadi itu akan menjadi bahagia, gembira. Gembira dengan apa? Biimbatihi firabi. Setelah ditanamkan tumbuh, nanam bawang, tumbuh nek cara Madura cirep. Nah, di rumah tombuna cirep. Nanam padi cirep, nanam jagung cirep. Senang sekali orang yang menanam. Tapi begitu juga sebaliknya, wa malam yazra, maka orang tidak menanam apa-apa, berpangku tangan ya tentunya harus punya lahan. Kalau tidak punya lahan, nanam punya siapa ya minimal nyiwo lek kuat. Nggak kuat nyiwo ya buru derep derep. Iki orang yang ongkang-ongkang dengkul istilahnya, pangku tangan. Itu nadiman bi'adami zar'i, karena tidak punya tanaman. Dia punya lahan tapi apa istilahnya kalau Madura, di Bandung ya, tidak ditanami. Di Bandung, bukan Bandung Jawa Barat. Bandung tidak ditanami, dibiarkan begitu. Lainnya senang-senang punya tanaman, dia akan menyesal dengan tidak ada tanaman. Bu, ngerti ngono tak tanduri sapa nih. Yo ngasep wis liyane cukul kabeh. Ini begitu juga besok akala pada hari berbangkit. Idza akramal abiduna, ketika orang yang ahli ibadah seperti panjenengan ini sudah dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dengan apa? Biujuril ibadat, dengan pahala-pahala ibadahnya ketika dilakukan sekarang ini. Wa ta'at, dan pahalanya melaksanakan taat, maka mereka yandam, menyesal, gigit jari. Malam yazra badri ta'ah wal ibadat. Jadi orang yang tidak nanam sekarang, tidak ibadah sekarang, kelak ia menyesal, gigit jari. Semua sudah diberi pahala oleh Allah. Dia karena masih di dunia enak-enakan, ibadah enggak, diajak sholat jamaah ya enggak mau, maka dia menyesal. Itu contoh yang ke-8. Sekarang contoh yang ke-9. Wattasi'u lan utawi wajah kang kaping 9. Ini disamakan musim hujan dengan hari berbangkit kelak ya. Annama zarota, satu huni barang zarota kang wus nandur sira fi faslil kharifi ing dalam mangsa kering. Ada juga orang yang menanam pada musim kemarau ya. Ya tentunya lebih rekoso, karena di musim kemarau udah ada hujan ya, nanam ya disiram ya, disiram. Maka tarfa'u bakal panen firrobi'i in dalem mangsa labuh. Jadi kalau musim kering dia nanam, disiram, maka pada waktunya musim semi itu sudah berbuah, sudah bisa dipanen buahnya. Tanam lombok misalnya, rekoso. Tapi nanti yang lain tidak punya lombok. Kalau musim hujan itu kan lombok mahal ya, biasanya mahal. Yang lain beli lombok sampai berapa? 140.000 1 kilo. Dia enak sudah, enak panen-panenan, karena sudah rekoso pada waktu musim kering ya.
Dzalika kaya mengkono-mengkono annama zarata ila akhirih. Dzalika syai' mengkono-mengkono suci-suci fakadzalika moko kaya mengkono annama zarata fi asril kharif yaumun nusyuri utawi dina berbakit in amilta lamun ngamal sira lamun ngelakoni sira fid dunya ing dalam dunyo khairon ing kebagusan wajatta bakal nemu sira fil akhirati ing dalam akhirat. Nemu apa? Nemu apa nih? Khairon, kebagusan. Jadi kalau sudah sekarang ini kita melakukan taat dengan rekoso, maka besok pada akhir zaman atau pada yaumul akhir, pada hari akhirat kelak, maka dia akan menemukan kebaikan-kebaikan dari pahala yang sudah ia lakukan ketika di dunia. Wa in syarron lan lamun ngelakoni keoloan, olo itu apa? Elek ya, kejelekan, maksiat, fasyarron moko bakal panen dosa, panen siksa. Kalau orang taat maka panen pahala, diberi kenikmatan oleh Allah. Kalau maksiat ya panen juga, tapi panen kejelekan, panen siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dunya krana sak temene dunya iku mazratul akhirati, panggonane nandur kanggo akhirat. Jadi dunia ini mazra'ah, tempat menanam. Mazra'ah ini namanya isim makan. Mazra'atun, isim zaman, isim makan. Kalau isim zaman itu saatnya untuk menanam sekarang. Terus isim makan saatnya, tempatnya untuk menanam sekarang, bukan dikubur. Sekarang ketika hidup. Orang yang saat ini sudah kosor-kosor, sakit, masih ibadah kepada Allah. Subhanallah. Kelak di akhirat orang lain, orang banyak pada menyesal, dia akan bersenang-senang. Dapopor kosor sebentar saja. Hidup ini sebentar. Sebentar tuh kosor untuk menanam. Karena dunia memang mazra'atul akhirah. Nah. Yang terakhir sekarang wal ashiru, setengah jam ya. Wal ashiru lan utawi wajah kang kaping 10 anar rabi'a sak temeni mongso labuh iku yuzharu pertelo dan pertelang fi wajhil ardi ing dalem wajahe bumi. Azharon piro-piro kembang, piro-piro bunga mukhlifatal alwani kang macam-macam warnane, mukhtalifatal iskali kang macam-macam bentuke, minal khumrati saking abang, warna abang, wasufrati lan kuning, wal bayadi lan putih, wasawadi lan ireng. Nah, ya. Jadi contoh yang ke-10, sesungguhnya pada musim semi itu di bumi ini oleh Allah SWT ditampakkan, yudhiru ditampakkan apa? Azharon, bermacam-macam bunga. Musim semi itu bunga yang mukhlifatal alwan, warnanya macam-macam, ada yang kuning ya, ada yang merah, ada yang putih, pokoknya luar biasa indah di musim semi ya. Wa mukhtalifatal iskal, bentuknya macam-macam, ada yang kerucut ya, ada yang segitiga, ini macam-macam. Bahkan sekarang ada bunga yang apa namanya itu segi empat. Wah, sekarang ini macam-macam karena di stek-stek ya. Subhanallah. Fakadzalika muqa
kaya mengkono anar Rabbi ayudhiru fi wajhil ardi iku yudhiru ten pertelo fihi ing dalem yaumun nusyur opo al ikhlasu keikhlasan wa tawakkulu lan wong kang pasrah tawakal wasyauku lan wong kang kesemsem rindu pada Allah maksudnya wal khaufu lan wong kang wedi nang Allah maksudnya wal kufru lan ono wong kang kafir ingkar pada Allah wan nifaku lan munafik nifak itu munafiknya fali hadhihi mungko korono ikilah kang disebutaken tak mau al wujuhul asratu contoh wajah kang 10 kabeh mulai awal sampai 10 iku yusbahu dan serupaake opo contoh 1 sampai 10 iku faslur rabi'i kelawan mongso labuh yauman nusyuri ono ing dina berbangkit. Tadi 10 contoh yang disebutkan itu. Begitulah contoh besok pada hari berbangkit orang-orang. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang diberi mahkota, ada yang dihinakan, ada diberi pakaian kemuliaan, ada yang dihinakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Kelak semuanya sama-sama gembira, sama-sama bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah rekoso ketika hidup di dunia ini melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kuat majlis. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma